sareng anapun ari pirang-pirang khobar. Kembali, khobar dalam istilah Imam Ghazali di sini yang dimaksudnya adalah hadis Nabi, ya. Kalau kita belajar ilmu mustalah hadis, kita memang akan bertemu istilah hadis, istilah khobar, istilah sunnah, gitunya. Yang ini istilah serupa lah, istilah serupa. Gitu. Nah, wa amal akhbaru sareng anapun ari pirang-pirang khobar. Jadi keutamaan ilmu dalam berbagai macam hadis. Faqala maka tos ngadawuh saha Rasulullahi utusan Allah. Sholla muga nambihan rahmat saha Allahu Allah alaihi ka Rasulullah wasallama sareng nambihan kehormatan Allah ka Rasulullah. Man sing saha jalmi dawuh Kanjeng Nabi, man sing saha jalmi yurid anu ngamaksa anu ngersakeun saha Allahu Allah bihi ka ieu man khairon kana kasayan yufaqih maka ngamasihan paham Allah hu ka ieu man fid dini dina masalah agama wa yulhim sareng masihan ilham Allah hu ka ieu man rusdahu kana pituduhna Allah. Ini sabda Rasulullah yang pertama. Rasulullah SAW menyampaikan mayuridillahu bihi khairan. Siapa orang yang Allah kehendaki menjadi orang baik. Jadi ini ciri orang yang berpotensi menjadi orang baik. Apa cirinya? Yufaqihu fiddin. Allah akan memberikan ia paham tentang agama. Ya, setidaknya dia tahu halal dan haram lah gitu. Kalau orang yang tahu tentang urusan orang yang akan menjadi orang baik, setidaknya dia paham agama, dia tahu halal dan haram. Komo ayeuna nuju ribut naon logo halal tong ngiring ribut urang mah dan nu penting mah halal jeung haram nah lain logo nah gitu lah nya eta henteu jelas sok itu jelas HALAL cik baca halal pan kitu nya pan jelas tos ulah riweuh gitu nya pan tulisan Indonesia ku Arab gitu oh nya eta aya tulisan Arabna ku kufi gitu nya nyakeun nya ari eta mah nah bukan itu yang jadi masalah sebetulnya kan kita tahu halal dan haram. Nu penting mah di situ. Tong ribut ku logo. Yang penting itu adalah halal dan haramnya. Kita tahu mana yang halal, mana yang haram. Gitu. Ini yang penting. Jadi kalau Allah menghendaki kita menjadi orang baik, salah satu cirinya kita akan mengenal halal dan haram. Bukan mengenal logo halal dan haram, tapi mengenal halal dan haram, gitunya. Mana yang halal, mana yang haram. Bukan masalah logonya, tapi masalah esensi halal dan haramnya, gitunya. Jadi hari masalah logo mah toskeun we pemiringan ribut. Kariweuh-riweuh nanaonan, gitunya. Nanaonan. Nah, yang penting itu halal dan haramnya, gitu. Halal dan haram. Bari urang mah rata-rata da teu riweuh, kunaon teu riweuh, sadi dinten kari numis kangkung lah. Gitu nya. Urang mah gitu nya. Riweuh-riweuh teuing gitu ya. Urang mah numis kangkung milarian uyah gitu kan nya, sareng bawang gitu kan, naon deui gitu ya. Beh dituna lauk asin gitu nya. Nah kan kita tidak terlalu kemudian menjadi begitu berat. Jangan kemudian kita menjadi kemudian menjadi riweuh, menjadi sulit gitu ya, menjadi sulit.
Nih, kemudian yang kedua wayulhimhu, dan Allah memberikan ilham rusdahu, tentang petunjuk dari Allah. Jadi cirinya Allah memberikan kepahaman agama, dan juga Allah memberikan ilham petunjuk. Nah, ini ayat ilham gitunya, ayat wahyu, ayah Budi, ayah Asep, ayah nah jadi ayah Budi, ayah Asep. Ilham, wahyu gitunya. Ulah jeung Budi jeung Asep tong dicandakan Budi jeung Asep mah gitunya. Ada ilham, ada wahyu, petunjuk dari Allah. Kalau wahyu itu kepada nabi, kepada rasul. Kalau ilham kepada selain nabi, kepada selain rasul. Salah satu yang jelas membedakan apa? Kalau wahyu itu nabi dan rasul tahu siapa yang membawanya dari Allah kepada beliau, kapan, bagaimana dibawanya. Nabi tahu, oh ini ada kedatangan malaikat Jibril membawa wahyu, itu wahyu. Tapi kalau ilham kita tidak tahu. Datangnya malaikat mulhim, malaikat membawa ilham itu, petunjuk kepada kita. Orang kita tidak tahu terang-terang si ganama kieu eta teh gitunya. Oh, nampaknya begini gitunya. Nah, ada celing gitunya di kita tuh ya. Celing, oh iya tuh siga kieu siga nama. Ada pencerahan. Tapi kita tidak tahu pencerahan itu datangnya dari mana, siapa yang membawanya. Gitu. Nah, ya ilham berbeda dengan wahyu. Kalau wahyu mah ketahuan datangnya dan siapa yang membawanya. Gitu. Jadi si wahyu masuk ke nyahoan ke ketrokna gitu. Namun si ilham mah irah datang mana geus aya deui gitu. Intinya si ilham mah gitu. Bedanya teh di situ gitu. Bedanya di situ gitu. Nah, ini di antara ciri-ciri orang yang berpotensi menjadi orang baik. Satu, diberi kepahaman tentang agama. Yang kedua, akan diberikan ilham, petunjuk-petunjuk dari Allah. Gitu. Nih, hadis pertama. Kemudian waqala sareng ngadawuh Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, al ulama'u ari para ulama, warasatul anbiya'i eta pewarisna para nabi, eta pewarisna para nabi. Jadi derajat ulama itu adalah pewaris nabi. Dan nabi tidak mewariskan harta benda. Yang nabi wariskan itu adalah ilmu. Maka ahli warisnya para nabi itu orang-orang yang mendapatkan ilmu, bukan yang mendapatkan harta benda. Nah, sebagai para pewaris para nabi, kita juga jangan heran intinya akan bertemu dengan ulama anu karakterna benten-benten. Nabi kan benten-benten ya. Karakterna Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Ayub, Nabi Ibrahim, Nabi Musa gitu ya. Nabi Yunus, Nabi Yusuf gitu kan. Beraneka ragam. Nah, para ulama juga seperti itu. Ada ulama yang seperti Nabi Sulaiman jadi raja. Ya ulama ya pemimpin, ya raja, ya presiden misalkan gitu ya. Jadi ulama ya oke jadi presiden misalkan. Seperti siapa? Nabi Sulaiman gitu. Kemudian ada ulama, ayo mah ulama teh rada miskin. Oh, berarti Nabi Isa gitu ya. Nabi Isa. Ieu mah ulama teh ngurus masjid we gitu. Jadi merebot gitu ya, jadi DKM, jadi imam masjid. Oh, Nabi Zakaria. Nabi Zakaria kan DKM Masjidil Aqsa lah gitu ya, pengurus Baitul Maqdis gitu. Oh, iya mah Nabi Zakaria. Iya mah ulama teh mani gagah, kasep gitu aja.
berarti Nabi Yusuf ya gitunya, Nabi Yusuf gitunya gaya. Ieu mah pemikir, filosof. Oh, Nabi Ibrahim gitu. Nabi Ibrahim. Ya, nah, kita pun akan melihat di sini warasatul anbiya, bentuknya jamak, pewaris para nabi. Jadi mun nabi teh karari kieu ada beraneka ragam gitu. Jadi ya mungkin ini pewarisnya, ieu mah pewarisnya Nabi Musa ya, ieu mah pewarisnya Nabi Khidir ya gitu. Pewaris Nabi Khidir nyumput we teu aya. Gitu misalkan gitunya yang pewaris Nabi Khidir gitunya. Di pilarian lagi sesah gitunya. Nah, gitu. Kemudian ada pewaris siapa Nabi Yunus gitunya. Pewaris Nabi Yakub, pewaris Nabi Ismail, pewaris Nabi Ishak dan yang lain-lainnya. Gitu. Ini, tapi pada dasarnya semua ulama itu intinya mewarisi ilmu dari para nabi, gitu ya. Mewarisi ilmu dari para nabi. Wa ma'lumun sareng dikanyahokeun annahu sayaqtosna kalakuan larut bata teu aya darajat fauqon nubuwati saluhureun darajat kana dia. Jadi jelas kita semua sudah tahu, sudah maklum bahwa tidak ada derajat yang lebih tinggi daripada derajat kenabian. Derajat malaikat di bawah derajat kenabian. Jadi manusia yang derajatnya tertinggi adalah manusia yang memiliki derajat kenabian. Wala syarafa wa sareng teu aya kamuliaan fauqa syarafil warisah saluhureun kamuliaan pewaris litil karut bati pikeun itu derajat kanabian. Jadi kita semua sudah tahu tidak ada derajat yang lebih tinggi daripada derajat kenabian. Dan tidak ada kemuliaan yang lebih tinggi selain orang yang mendapatkan kemuliaan karena mewarisi kenabian. Mewarisi derajat kenabian. Siapa pewaris derajat kenabian? Al-ulama. Yaitu para ulama. Para ulama derajat kenabian. Nah, karena itulah kemudian para ulama itu sebagai pewaris nabi ya harus diikuti. Kita mengikuti ulama itu seperti mengikuti para nabi. Seperti mengikuti para nabi. Bukan mau ikut ulama, mau ikut nabi, dibandingkan, bukan seperti itu salah paham. Itu sangat salah paham. Karena para ulama itu pewaris nabi, maka mengikuti para ulama itu artinya mengikuti nabi, gitu. Mengikuti nabi. Ini ya kade, ulah kemudian membandingkan atau kemudian mengadu antara ulama dan nabi. Gitu. Ini salah. Jadi badai ngiring Imam Syafi'i atau ikut Nabi Muhammad, bukan begitu. Bukan gitu, salah paham. Imam Syafi'i itu pewarisnya nabi gitu. Maka kita mengikuti Imam Syafi'i itu mengikuti nabi gitu. Gitu. Ya, masalah. Terus dari generasi ke generasi sampai ke generasi kita, para ulama itu adalah pewaris kenabian. Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan ilmu. Gitu. Berkaitan dengan ilmu. Maka ya tadi itu buktinya mana bedanya? Ya beliau itu memahami ilmunya, ari urang mah itu kan gitu masalahnya.
Itu masalahnya. Beliau-beliau itu semua memahami ieu hadisna, ieu Qur'anna, ieu naonna gitu. Itu. Jangan pula kemudian kita mengatakan begini, mau ikut hadis Nabi atau pendapat ulama. Nah, itu juga jangan. Ya, ini orang salah paham membandingkan seperti ini. Kenapa? Karena pendapat ulama itu adalah penjelasan hadis Nabi. Gitu. Para ulama itu menjelaskan ya ayat Al-Qur'an kieu, hadis kieu, duduk masalah kieu, jadi kieu duduk masalahnya. Jadi seperti ini. Gitu. Yang terjadi itu sebetulnya bukan mengikuti pendapat ulama atau mengikuti hadis Nabi, tapi mengikuti pemahaman ulama terhadap hadis Nabi atau mengikuti pemahaman dirimu sendiri kepada hadis Nabi, kan gitu. Tapi pada dia hadis Nabi begitu memahaminya cek ente gitu ya. Kata engkau memahaminya hadis itu begitu. Gitu. Berbeda dengan ulama yang menjelaskan karena ternyata memahaminya tidak begitu cek ulama. Jadi yang dibandingkan itu bukan pendapat ulama dengan hadis Nabi, tapi pemahaman para ulama yang dijelaskan kepada kita dengan pemahaman kita sendiri yang sebetulnya awam, bodoh terhadap hadis Nabi. Mending mana yang lebih baik, mengikuti para ulama sebagai pewaris Nabi yang memiliki ilmunya, atau kita yang awam ini sok tahu tentang hadis Nabi gitu. Mana yang lebih baik? Yang lebih baik jelas mengikuti ahlul ilmi, mengikuti pewarisnya Nabi, mengikuti para ulama gitu. Nah ini hati-hati gitu ya, hati-hati jangan sampai seperti tadi. Mana yang lebih baik, Imam Syafi'i atau Nabi? Ya jelas yang lebih baik mana Nabi gitu ya. Tapi jadi mengikuti pendapat Imam Syafi'i atau mengikuti hadis Nabi, bukan begitu, tapi mengikuti pemahaman Imam Syafi'i terhadap hadis Nabi atau mengikuti pemahaman kamu gitu terhadap hadis Nabi gitu kan gitu. Begitu duduk masalahnya, bukan pendapat Imam Syafi'i dengan hadis Nabi, tapi pemahaman Imam Syafi'i dan pemahaman kamu gitu ya terhadap hadis Nabi. Itu masalahnya. Ini kita harus hati-hati gitu ya, hati-hati jangan sampai terpeleset di zaman ayeuna. Dan kita melihat mengikuti para pewaris Nabi itu sama dengan mengikuti Nabi gitu ya. Itu sampai ke dua hadis dari Imam Al-Ghazali di kitab Ihya Ulumuddin ini berkaitan dengan berkaitan dengan keutamaan ilmu. Yang pertama tadi bahwa ciri orang yang akan Allah kehendaki menjadi orang baik itu dia paham agama, dia diberi ilham petunjuk oleh Allah. Yang kedua, baginda Nabi menyampaikan bahwa ulama, orang-orang yang berilmu itu adalah para pewarisnya Nabi. Dan Nabi tidak mewariskan harta benda, yang diwariskan oleh Nabi adalah ilmu. Sehingga tadi Imam Ghazali menyampaikan tidak ada derajat yang lebih tinggi daripada derajat Nabi. Maka tidak ada kemuliaan yang melebihi kemuliaan orang yang mewarisi derajat kenabian. Mewarisi derajat kenabian. Tapi oke kade, apakah para ulama itu tepat seperti Nabi? Henteu. Pan ahli waris masuk dibagi-baginya. Si ieu kenging setengah, ieu kenging saparapat gini-gininya. Ahli waris kan gitu. Jadi ulama juga ya seperti itu. Tidak sepenuhnya beliau itu seperti Nabi. Maka jangan heran, ya mah ulama teh ahli fikih, ya mah ahli tasawuf, ya mah ahli tafsir, ya mah ahli hadis gitu ya. Ya mah kabagian saparapat, ya mah
seperenam, ya mah setengah, ya mah kebagian asobah, gitu nya. Kalau dari ilmu waris mah kebagian asobah, nah, gitunya, dan yang lainnya. Pewaris itu tidak mengambil seluruhnya, tapi terbagi, gitu. Terbagi. Makanya sampai seperti Imam Malik itu pernah, ketika Imam Malik sudah menulis kitab Al-Muwatta, diminta bahwa kitab Al-Muwatta itu dijadikan rujukan untuk semua merujuk ke Al-Muwatta, merujuk ke Imam Malik. Imam Malik tidak bersedia. Kenapa kata Imam Malik tidak bersedia? Karena kata Imam Malik, kalau semua harus merujuk ke Al-Muwatta, bagaimana ulama yang lain yang mungkin berbeda pendapat dengan Imam Malik? Gitu. Bagaimana yang lain? Gitu. Bagaimana ulama-ulama dengan ilmu-ilmu yang lain yang juga dimiliki oleh ulama-ulama yang lain? Ini kenapa? Itu karena sebagai ahli waris itu tidak mengambil seluruhnya. Tidak mengambil seluruhnya. Itu mangga sampai di sini terus setengah 10. Mungkin ada yang ditanyakan, mangga. Sebagai waris Nabi, gitu ya, pewaris Nabi. Nah, dari Nabi diwarisi generasi sahabat, gitu ya. Jadi dibagi-bagi di sahabatnya, tidak sepenuhnya dari Nabi dimiliki oleh seorang sahabat. Dari wapau sahabat diwariskeun deui ka tabiin, dibagi-bagi, gitu ya. Dari tabiin dibagi lagi ke tabiin, terus sampai ke generasi kita. Eta ulama teh memegang berapa bagian dari kenabian, makin kecil. Apakah begitu? Iya. Semakin kesini semakin kecil yang dipegang. Nanti di riwayat-riwayat yang lain itu ada keterangan tentang ilmu itu dicabut oleh Allah dengan wafatnya para ulama yang wafat. Penerusnya siapa? Yang yang mewarisi total 100% keulamaan beliau. Pun guru pangersa Bapak Ajengan Ilyas Cipasung, anjeunna tos kantun dugi ka ieu namun ditarosahan anu setara murid Cipasung gitu nya, anu setara sareng Bapak Ajengan Ilyas teu aya anu nyebatkeun si A tah anu setara sareng Bapak Ajengan Ilyas teu aya. Jadi dari ilmunya Bapak Ajengan Ilyas itu yang terbagi kepada murid-muridnya ya begitu, berkurang. Kayak kanokna deui berkurang deui seperti itu sampai di akhir zaman nanti. Dan karena itulah sebetulnya kita juga jangan malu, jangan ragu mengumpulkan banyak guru. Bu guru teh ulah ka saurang wae gitu ya. Kita berguru itu jangan kepada seorang saja. Guru nu ieu mah kadu saparapat. Tinu saparapat eta teh ku urang katampi saparapatna deui gitu. Saparapat tina saparapat. Aduh, deui. Tos urang teh eta unggul nya sakitu kabagianna urang. Kita terbaginya seperti itu. Karena itu ya kita belajar ke yang lain lagi, kita belajar kepada yang lain lagi untuk mengumpulkan ilmu-ilmu tersebut. Nah, apalagi ketika ilmunya bukan ilmu
riwayat, bukan ilmu fatwa, bukan ilmu sains teknologi. Sebagaimana keterangan di payung kedepannya ada riwayat tentang ketika wafatnya sahabat Umar, sahabat menyampaikan wafatlah, matilah, hilanglah 90% ilmu. Ketika pupusnya sahabat Umar, hilang 90% ilmu. Sahabat yang lain ada yang protes. Kenapa seperti itu? Bukan masih sekian banyak sahabat yang masih hidup, yang mereka juga itu ahli fatwa. Kemudian disampaikan yang dimaksud 90% hilang itu dengan wafatnya sahabat Umar itu bukan ilmu fatwa, tapi ilmu billah, ilmu mengenal kemakrifatan kepada Allah. Dengan wafatnya sahabat Umar teh 80% lebih. Yang sederhana, menurut orang ngabandingkeun kan, kita tak tahu sahabat Umar itu ditakuti oleh setan. Namun ayah sahabat Umar rentang ti dia, sahabat setan dari sebelah sana. Daripada berpapasan dengan sahabat Umar, setan itu lebih baik belok. Saking takutnya setan kepada sahabat Umar. Nah, sian eleh gelut Umar kiranya atau bagaimana? Nah, masalahnya makrifatullah, ilmu billah di dalam hatinya. Itu sahabat Umar. Setelah sahabat Umar wafat, siapa yang seperti itu? Generasi kita, begitu kita lewat ada setan dari sana, bukan belok itu setan, mendekat kepada kita, ditanggup babaturan orang gitu. Cek setan teh, babaturan orang gitu kan. Generasi kita mungkin generasi yang itu, bukan generasi seperti sahabat. Jadi kalau kita melihat itu, ya makin hari ilmu ini makin hilang. Dengan dicabutnya para ulama. Yang para ulama nanti penerusnya juga di bawah lagi dari ulama sebelumnya, penerusnya lagi di bawah lagi dari ulama sebelumnya, terus dicabut satu demi satu. Jadi betul tadi intinya kalau pewaris itu dibagi-bagi, nanti ke bawah dibagi-bagi lagi, ke bawah dibagi-bagi lagi, maka semakin kecil semakin seperti itu. Ya, semangat yang lainnya kumaha. Oke, sama ke ayat orang cekapkeun heula setengah 10 lakungnya. Mudah-mudahan barokah manfaat, yang salah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah wa ala man nawahu salafus shalihun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nastauda'naka ma 'allamtana fardudhu ilaina inda hajatina ilaihi. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaihi. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ja'ana bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladzi ja'ana bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladzi ja'ana bil haqqil mubin